Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ulil Hakam, panggil Ulil, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2022 Universitas Diponegoro dengan NIM 210501221221009. Jadi pada hari ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat G-code menggunakan software SolidWorks pada operasi turning. Jadi langsung aja aku share 3D-nya yang udah aku buat. Bentar. Nah, ini 3D yang udah dibuat ya. 3D yang dibuat itu buat sketchnya itu seperti ini. Panjang benda kerja ini 70. Ini ngikutin drawing yang udah diberikan ya. Kebetulan NIM saya itu ganjil. Dan langsung aja kita mulai tutorialnya. Jadi pertama yang kita lakuin itu kita tambahin, kita klik pengaturan, kita tambahin add-ins di sini. Lalu kita pilih SolidWorks CAM. Nah, kalau belum ada bisa diinstal lagi ya, dimodify instalan SolidWorks-nya. Kita klik OK. Nah, kalau udah itu dari SolidWorks CAM-nya itu bakal muncul 3 menu seperti berikut. Ada SolidWorks CAM Feature Tree, Operation Tree, sama Tools Tree. Nah, ketiganya itu fungsinya berbeda-beda, dimana yang Feature Tree ini buat ngatur mesin yang bakal kita pakai. Nah, kalau si Operation Tree ini buat lihat pergerakan si pahat yang nanti bakal motong si benda kerja. Kalau yang Tools Tree ini bakal memberikan settingan pahat apa yang bakal kita pakai gitu buat pengoperasian machining kali ini. Oke, langsung aja kita mulai dari sini, edit definition. Karena kita mau turning, kita pilih turning ya. Kita select dulu, select. Nah, kalau udah jangan lupa kita pilih light duty, karena di kampus itu di mesin Undip ada mesin yang kita gunakan adalah MCO TU2A, di mana tersebut digunakan untuk training unit, sehingga beban kerja yang kita berikan hanya bisa beban yang light atau yang ringan, bukan standar penggunaan produksi. Sebelum kita pindah ke settingan yang lain, kita klik OK dulu. Nah, kalau udah, kita setting yang lain lagi. Nah, di sini settingan toolcrip. Toolcrip itu menunjukkan di sini tuh ada pilihan alat pahat apa aja yang bisa kita pakai. Di sini ada banyak dan menyesuaikan yang kita punya tuh apa. Kalau di kampus mesin Undip itu ada cuman yang nomor 4. Jadi yang lainnya bisa kita remove. Caranya itu kita klik aja langsung. Kita pilih remove. Kalau udah, kita ke post processor. Nah, post processor ini kan fungsinya buat mengkonvert pergerakan pahat yang udah kita buat di CAM ini untuk diubah menjadi CN yang program tersebut dapat dibaca oleh mesin. Kan kalau di mesin program yang kebaca itu kayak G-code ya. Nah, juga di sini tuh buat post processor softwarenya sendiri itu sebenarnya ada mastery turning, cuman di sini nggak ada. Kita pakai yang settingannya sama, mirip mastery turning ya, kita select. Nah, kalau udah, kita ke posting sama setup ini kita abaikan aja default. Selanjutnya kita pilih settingan chuck. Nah, sini edit. Nah, ini tuh buat nentuin ukuran diameter dari chuck yang kita pakai. Nah, kalau buat di kampus sendiri itu buat diameternya itu 110. Terus
ininya 40, sininya ada 55. Nah, buat number of stepnya tuh ada 3. Dan widthnya itu masing-masing 5. Nah, kalau udah bisa kita centang ya, yang equal step length sama equal step widthnya bisa dibiarin aja, kita oke. Terus langsung aja kita oke. Nah, di sini di stock manager kita bisa ngatur material yang mau kita pakai. Nah, kalau di sini kita pakai aluminium alloy ya. Kalau kita mau pakai stainless steel bisa kita ubah, tapi kita mau pakai aluminium alloy. Nah, ini buat ukuran yang udah kita buat ya. Diameter paling gedenya itu 20 dan panjangnya 70. Maksudnya kita oke. Kalau udah, kita bakal nentuin koordinat. Karena tadi koordinatnya masih salah ya. Ntar. Nah, kita pilih stop vertex. Buat milih yang belakang ini. Nah, ini suka rada susah. Nah, nah kalau udah buat turning ini kan kita patokannya di 2 sumbu ya, Z sama X. Nah, Z-nya ini masih salah, harusnya kita arah ke kanan. Jadi kita klik di sini Z, kita klik aja face-nya. Nah, kalau gini kan berarti udah benar nih. Z-nya ke kanan, X-nya mengarah ke kita nih. Kalau buat sumbu ini itu biarin aja karena diabaikan aja karena nggak kepake juga sebenarnya. Kalau udah kita oke. Nah, kalau udah oke, kita klik di sini ya, SolidWorks Cam. Terus kita extract machinable feature. Nah, di sini tuh bakal buat mendeteksi profil yang bakal kita potong, kita machining. Nah, di sini tuh yang pertama tuh face feature, rough and finish. Terus rough and finish. Nah, di sini juga ada cut off. Cut off ini sebenarnya kan membuang atau menghilangkan. Nah, teman, karena kita ngambilnya manual pakai tangan, kita delete aja. Oke, kalau udah kita langsung ke generate operation plan. Nah, di sini generate operation plan tuh nunjukin operasi apa aja yang bakal dilakuin ke benda kerja. Di sini ada face row, face finish, turn row, sama turn finish. Nah, kalau udah kita ke generate toolpath. Nah, ternyata kalau setelah di generate toolpath, ternyata step yang kita butuhin itu cuman 2, turn row sama turn finish. Terus kalau ke Putri, kita bisa lihat, nah ini kan cuma satu mata part yang kita pakai. Jadi sini cuma ada 1. Kalau udah kita simulasikan toolpath-nya, sebenarnya kita atur dulu posisinya biar kelihatannya enak. Karena nanti munculnya dari sebelah kiri. Kita atur dulu, kita mulai. Nah, itu simulasi gimana pahatnya ini motong. Ini benda kerja. Nah, sekali lagi kita lihat dari arah sini. Nah, dari sini. Nah, oke. Jadi kira-kira gitu. Nah, di sini kita juga bisa ngeliat kontur atau permukaan. Nah, ini warnanya udah hijau, berarti udah rata semua. Kalau ada yang nggak rata itu biasanya di sini ada bar-bar yang nunjukin bagian mana aja yang masih belum rata. Kalau udah, kita klik saja. Dan karena udah, langsung aja kita ke klik yang ini, post process buat ngeluarin si G-code. Nah, di sini kita bisa nge-save G-code yang kita buat. Kita save aja langsung karena udah bener juga. Nah, di sini juga kita bisa apply, nah di sini G-code.
karena buat nampilin misal kita mulai di SolidWorks NC Editor ya, kita klik OK sini. Nah, ini adalah G-code yang bakal kita masukin ke mesin tadi untuk melakukan proses turning. Nah, ini kan kita lihat dari sini. Berarti kan udah berhasil. Ini bisa kita tutup aja. Buat kalau mau ngecek di file juga ada di sini. Udah jadi G-code-nya. Terus juga misal kita mau lihat step true to path ya, buat mastiin lagi pergerakannya itu kayak gimana si benda bahat, makanya kita lihat. Nah, ya, kita ulang. Nah, berarti udah benar, karena G-code-nya udah keluar juga, berarti udah selesai semua. Terima kasih udah nonton tutorialnya. Selamat malam, bye bye.